Pertanggungan jawaban manusia itu adalah merupakan apa saja yang pernah dia lakukan sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil Allah, sebagai khalifah dalam rangka memberikan kesejahteraan buat manusia. Semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Ini teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa ngumpul lagi di warung walaupun cuma ngopi, teh. Kalau saya hari ini nggak ada karena udaranya kedingin. Ya. Oh tadi pengen teh panas. udah nggak jahe ya. Kalau aku nanti pesen kopi aja ya. Bang Roman, kopi apa? Ya udah, kopi dari luar. Obrolan kita selama ini di warung kan ada menarik tentang manusia yang dari yang pertama sampai sekarang. Kalau kita hidup ini kita enak-enakan aja apa ada yang ditanyain nanti di ujung-ujungnya. Jangan-jangan kita ujung hidup kita atau ujung dunia ini kita ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Oke, alhamdulillah di sesi 5 ini kita akan kita akan bahas dari sesi 1 sampai sesi 4 ya, kenapa Allah menciptakan manusia, apa tugas pokok manusia, apa wewenang manusia. Dan kali ini Kak Yono akan bahas tentang pertanggungan jawaban manusia di hadapan Allah. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mardianto, kalau misalnya nih dalam kehidupan si bos ngasih tugas ke kita, ngasih tugas, secara umum selesai tugas kita akan diminta nggak pertanggungan jawab kita masih bos? Pasti dong ya, diminta ya laporan. Nah, pada sesi pertama Allah sengaja ingin menciptakan manusia dalam rangka untuk mewakilinya. Khalifah, ingat kan? Khalifah mewakilinya agar dia bisa menjadi manusia yang representatif, bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Nah, dan dikasih fasilitas karena Allah akan memilih dia manusia sebagai wakilnya, dikasih fasilitas. Tubuh kita yang terdiri dari panca indera plus akal yang bisa melakukan perbuatan apa saja, dan ini juga sebagai rekaman data. Contoh, seorang ayah ketika memberi perawatan sama anaknya, merawat ayah dan ibunya terhadap anaknya, itu seluruh anggota tubuh itu berfungsi enggak untuk melakukan sebuah perbuatan agar anaknya menjadi hidup sejahtera? Ya dong, tangan menggendong, lalu si ayah kaki untuk difungsikan untuk bekerja, pikiran semua. Nah, pertanggungan jawaban manusia itu adalah merupakan apa saja yang pernah dia lakukan sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil Allah, sebagai khalifah dalam rangka memberikan kesejahteraan buat makhluk Tuhan lainnya, khususnya manusia. Mulai dari ring 1, keluarga, masyarakat, dan juga bangsanya.
panca indera kita ini adalah rekaman data yang akan diminta pertanggungjawabannya. Perbuatan baik atau buruk itu dilakukan oleh panca indera dan akal pikiran. Dari apa yang ia lihat, apa yang ia pikirkan, dan apa yang ia rasakan akan menghasilkan sesuatu perbuatan. Apakah perbuatan itu baik? Apakah perbuatan itu tidak baik? Kalau baik bagaimana? Kalau buruk bagaimana? Nah, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengemukakan bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk itu akan mempengaruhi kehidupan berikutnya, berpahala atau berdosa. Nah, sebelum hadis, kita lihat dulu ayat-ayat Allah yang terkait dengan itu. Saya awali dengan surat ke-45 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan amal saleh itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian hanya Jadi kalau berbuat baik buat siapa? Diri sendiri. Kalau berbuat jahat, nah, jadi kita lihat perbuatan baik itu dihasilkan oleh panca indera dan akal dong. Tangan bisa melakukan yang baik, kaki. Nah, oleh karena itu, ini loh Mas Mardianto, kan kalau kita meninggal, aduh, masih banyak. Mas Mardianto udah kopi belum? Udah ya. Nanti. Malaikat, kalau kita meninggal kan ada malaikat munkar nakir. Kalau kita ingat waktu dia semandro muka, wa nabuka, wa imamuka, betul diapalin. wah, tapi itu, Diapalin. itu buat motivasi apa seperti itu nanti kita lihat. Kan hadis, nggak salah juga itu. Malaikat bisa juga loh, molekul yang ada di tangan, molekul. Karena orang Arab kan untuk molekul kan bahasa molekul malaikat. Jadi tangan terdiri dari molekul-molekul lah. Seluruh tubuh dari molekul-molekul lah. Lalu apa pertanggungan jawab manusia ketika sudah dikasih tangan? Pertanggungan jawab manusia ketika Allah kasih kaki? Pertanggungan jawab manusia ketika dikasih pikiran, pendengaran, penglihatan, hati? Dikasih kan? Gratis kan? Gratis ya? Nah, apa saja yang pernah dilakukan oleh tangan, kaki, spesifikan panca indera plus akal akan menghasilkan perbuatan dong. Kalau hasil perbuatannya baik, buat siapa tuh? Kita. Baik itu nanti finalnya bisa balasan yang baik-baik. Kalau surga balasan baik kan? Baik. Sepertinya baik. Baik. Tapi kalau kita jahat, balasannya ya nggak enak dong. Istilahnya neraka. Kita belum belajar surga. Nah, Sepertinya baik. sepertinya baik. Neraka. Nah, ada 9 anggota tubuh panca indera plus akal yang akan diminta pertanggungan jawabannya. 9 nih, ingetin. Surat ke-36 ayat 65. Pertanggungan jawaban manusia yang dihasilkan oleh panca indera dan akal. Ada 9 anggota ada? 65. Sebenarnya agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, mulut, tangan, kaki menjadi apa? Saksi apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi rekaman data kan? Ada nggak orang terluka akibat tangan kita? Terekam banget ya? Kan pernah ada tangan bicara. Artinya bukan tangan yang bicara, tapi hasil yang dilakukan oleh tangan, dia akan menjadi saksi apa yang pernah dia lakukan. Dil, tangan lu banyak berbuat jahat atau baik? Alhamdulillah.
Kaki lu banyakan ke mana nih? Ke masjid apa ke maksiat? Masih balance. Nah, itu kan untuk individu. Iya. Tanggung jawaban kita sebagai individu. Sementara sebagai individu kita tentu ada pengaruh dari individu lain. Iya. Karena kita hidup bermasyarakat, kita hidup Iya. ada yang berkelompok, dan kita Iya. hidup harus bernegara nih. Iya. Artinya ada kesalahan yang kita buat bukan karena kita. Iya. Jadi, siapa yang bertanggung jawab dengan perbuatan kita? Iya. Kan itu ada tingkatannya. Apakah hanya kita yang melakukan dengan tangan kita, kita Iya. sendiri yang bertanggung jawab? Padahal Iya. itu akibat dari Orang lain. orang lain gitu. Iya. Itu akibat dari misalnya komunitas atau Iya. strata Iya. yang di atas kita nih. Iya. Dosa berjamaah. Siapa yang nanti yang bertanggung jawab? Dosa berjamaah. Misalnya nih, ntar kalau gua ditanya lu ngomong kayak begini ya, konspirasi. Nah, ada tuh tokohnya kawan, dia nggak? Dihukum juga nggak? Terus ini dihukum juga nggak? Yang ngikutin dihukum juga nggak? Walaupun nanti hukumannya kan relatif kan ya, sesuai apa yang dia lakukan. Yang nembak sama yang nyuruh nembak, dua-duanya bertanggung jawab nggak? Yang nembak lebih berat nggak? Yang nyuruh? Mana nih? Yang nembak apa yang nyuruh nih? Yang nyuruh. Nah, yang tahu tuh hukum lah kalau di ini. Tapi kalau di Allah, tetap itu adalah perbuatan buruk. Seberapa besar buruknya, hak prerogatif Allah lah nanti. Kalau di dalam kehidupan si siapa? Undang-undang hakim. Kan hakim maha hakim siapa? Gini Kak, misalnya kita strata yang di bawah, Bahwa akibat strata yang di atas, ya, kita banyak berbuat dosa, ya, buat salah gitu. ya, Artinya kalau nanti dipertanggung jawabkan, apakah tanggung jawab individu kita berbuat itu terpaksa nih berbuat salah. Iya. Banyak lah kan kalau di strata atas sudah begini, akhirnya imbasnya ke strata yang paling ya. bawah. Makanya ya ayat-ayat lain banyak. Ayat Al-Quran kan sebagai penjelas yang hak sama yang batil. Kalau udah dewasa ngerti dong. Gua disuruh kayak begini pasti ada masalahnya nih. Ya enggak? Gua disuruh ini ada masalahnya nih. Tapi Allah tahu posisi pada saat itu dia melakukan terpaksa. Ya kan? Terpaksa dia tahu kan. Tuhan kan maha tahu. Maha tahu ya. Seperti Nabi Musa dengan lagi jalan dengan Haidir. Dulu itu kan dulu tuh. Nah ya, dulu kan. Kok dulu sih padahal jangan kok udah dulu. Harus nurut kan? Nah, itu semua cerita. Nah, kita ngelihat dulu persoalannya, tapi intinya adalah Allah Maha tahu apakah kita terdesak melakukan itu. Ya, nah, apakah kita sedang bermain-main. Tapi intinya adalah kalau produk apa yang kita lakukan itu adalah keburukan, yang menurut akal kita itu buruk, maka itu balik kepada Allah. Apa tadi? Mulut, tangan. Nah, berikutnya 24 ayat 24. Nah, baru berapa nih? Mulut, tangan, kaki. 24 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, ditambah apa? Ya, Lidah. Ada ayatnya kan itu? ada. Apa lidahnya yang berbicara atau akibat pembicaraan dia sehingga orang lain terluka? Lidah. Akibat lidah itu. Makanya kita dengan berwudu selalu berkumur-kumur agar lidahnya bersih, baik bersih lidahnya secara fisik maupun bersih perkataannya. Berapa kali kita berkumur-kumur dalam berwudu? Berapa kali? Ada yang sekali, ada 3 kali. Iya, yang 3 kali jadi berapa kali? 5 kali. 5 kali 3 berarti 15. 15. Ada pun yang sekali kan. Iya. Ya rata yang 3 kali dah. Belum tentu wudu lagi. Belum batal wudu lagi. Ya enggak, maksudnya tuh agar kita menjaga wudu, menjaga apanya? Lidahnya, menjaga wudu, menjaga tangan, menjaga.
kalau kondisi sekarang, dulu dengan lidah, tangan itu perbuatan. Iya. Sekarang dengan status, dengan momen, Iya. itu kan itu tangan, tapi tangan yang tidak menyakitkan, tapi seperti lidah, Iya. dia tajam. Nah, Nah itu lari ini pertanggung jawabannya kemana? Ke tangan apa ke lidah? oh iya, Apa ke pikiran? dua-duanya. Kan Saling baru saling baru 4 nih. Mulut, tangan, lidah. Gara-gara lidah marah, dendam gak nih? Kapan ketemu gua hajar lu. Ya kan ada gitu gak? Ya enggak? Perbuatannya mah di mana? Jauh. Di mana tuh? Di Jawa. Ditembaknya di Jakarta. Ada nggak? Ya, urusannya di Jawa. Ditembaknya di Jakarta. Itu selama dari Jawa ke Jakarta pikiran jahat gak tuh? Ya nggak bro, konspirasinya. Gimana cara ngebunuhnya? Ada nggak ya kayak begitu tuh? Ada. Itu hasil produk siapa? Mulut, tangan, kaki, lidah. Jadi mulut, tangan, kaki itu merupakan data. Baru 4 nih. Ya, kopi dulu nih, ada kopi dulu. Apa tadi? Mulut, Mulut, kaki, tangan, lidah. dari 9 tuh baru 4 nih. Ya karena perbuatannya, kan Allah kan mau vonis nih, gua mau kasih lu surga apa neraka nih. Ya kan? Mana gua lihat dong perbuatan kamu nih. Ya kan? Perbuatan baik yang kecil ada balasannya nggak? Yang besar ada balasannya juga nggak? Ada. Nah, jadi akan dilihat. Karena Allah telah memberikan seluruh fasilitas, termasuk sumber daya alam yang ada di bumi ini. Dikelola dengan baik nggak? Ini mulai dari tingkat rakyat sampai pemimpin. Seberapa besar? Surga juga nanti berlevel-level. Ya enggak? Nah, kalau pertanggung jawaban ini bertingkat-tingkat nggak? Bertingkat-tingkat hasilnya. Pertanggung jawaban si anak, pertanggung jawaban si bapak. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Kalau anak ngatain bapak, bapak jahat. Allah nggak pernah, namanya juga anak-anak. Tapi kalau bapaknya gamparin anak, beda nggak? Lu bapak masa gamparin anak? Ada nggak bapak gamparin anak? Tapi kalau anak gamparin bapak, anaknya udah dewasa, ada nggak kayak begitu? Lebih jahat mana? Lebih jahat anak. Baru 4 nih, mulut, tangan, kaki, lidah. Nah, oleh karena itu, waktu udah malam, kopi, makanan, ini dulu kita. Jadi sebelum kita makan ya, untuk yang 4 itu, untuk yang 4 itu kan. Ada 9 nih, ada 9. Yang 4 yang tadi kita bahas. Heeh. Kaki, tangan, mulut, lidah. Nah, Kira-kira apa sih kita supaya kita terjaga nih? Nah. Waktu kita bertanggung jawab. betul, cakep banget nih. Makanya kita oleh Nabi Muhammad SAW diberikan hukum Islam. Sebelum sholat apa? Berwudu. Nah, berwudu itu kalau dipahami dengan baik adalah sebagai sarana untuk memelihara kesucian, baik kebersihan fisiknya dan kebersihan perbuatannya. Kalau berwudu tangan kena air nggak? Kumur-kumur lidah kena nggak? Ada nggak basuh kaki? Ada. Jadi kalau orang yang batal wudunya secara hakikatnya habis berwudu terus ngatain orang, hakikatnya batal nggak dia? Batal. Wudu lagi dibersihin. Secara syariat tidak batal, karena kalau wudu syariatnya batal kalau dia kentut. Nah, bagus itu ajaran Nabi Muhammad SAW dengan rukun Islam. Kalau dengan wudu aja nggak bisa, dilanjutkan dengan apa? Sholat. Ketika sholat, lidahnya pasti nggak membaca suratul Fatihah. Iya. Boleh nggak ditambah-tambah lain? Lagi sholat, Allahu Akbar, ada musuhnya lewat. Musuh lu kurang ajar lu ya, batal nggak? Batal, maka lidah dijaga kebersihannya dengan sholat. Habis sholat, zikir nggak? Zikir, dia bisa bertahan. Nah itu Mas Mardianto. Artinya Dengan berwudu. dari 4 yang kita harus bertanggung jawab itu dari 4 yang pertama ini
Wudhu itu untuk mengingatkan kita sebelumnya dengan membersihkan mulut. Bukan mengingatkan lagi, ya, ngebersihin badan, tapi intinya adalah ya kita harus sadar bahwa saya sedang memproses membersihkan mulut saya dari kotoran-kotoran pembicaraan. Basuh, sadar saya sedang membersihkan perbuatan jahat. Ketika dalam kehidupan ingat, oh saya lagi berwudu, tanda tangan. Yang bagus itu wudhunya nggak pernah batal. Apa? Yang bagus itu wudhu kita nggak pernah batal. Cakep. Jaga, maksudnya ya mengingatkan juga untuk Oke. Udah nyobain belum? belum. Ayo kita cobain dulu. Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum selesai nih. Minggu depan kita lanjutkan yang 5 dari 9. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, ditambah apa?